Selamat datang kembali. Kali ini kita mau langsung bahas satu kasus ya, love scamming, penipuan asmara yang cukup menghebohkan ini. Korbannya Kani Dwi, staf media pribadi Presiden Prabowo Subianto. Kita pakai sumber laporan berita terbaru soal ini. Iya, betul. Kita coba bedah ya, gimana sih ini penipuan dirancang, terus cara kerjanya gimana, modusnya, dan yang penting juga, gimana akhirnya kok bisa kebongkar sampai pelakunya ketangkep. Kita lihat dari info yang ada aja. Oke deh, kita mulai dari awal ya. Jadi Kani Dwi ini kan kontak sama satu akun Instagram, @febriana_alyadrus. Ngakunya namanya Febrian Alayudrus, katanya si mantan pilot Garuda, terus pindah ke Emirates. Nah uniknya nih, akun ini malah nge-repost foto-foto Kani pas lagi kerja di istana, tapi lewat fitur close friend. Jadi kesannya kayak orang dalam gitu. Wah, ini cerdik tapi licik ya. Dia pakai materi korban sendiri buat bangun ilusi kedekatan. Itu efek psikologisnya kuat loh. Maksudnya gimana tuh? Ya, korban jadi merasa dikenal, jadi lebih gampang percaya sama orang yang kayaknya udah tahu dunianya dia. Manipulasi halus gitu. Terus persona pilot maskapai internasional itu juga sering dipakai. Kesannya kan mapan, bergengsi, susah dicek juga kan? Oh iya, masuk akal. Nah, setelah deket, ya mulailah ini modus pinjam uang. Pertama tuh 13 juta, tanggal 1 Maret 2025. Alasannya, buat bantu sepupunya namanya Miftahul Syifa, akunnya @mftaly, biar bisa masuk kerja katanya. Klasik. Terus ada lagi 35 juta, tanggal 27 April 2025. Kali ini alasannya buat biaya administrasi masuk ke Emirates itu. Nah ini polanya kelihatan banget ya. Bangun kedekatan dulu, baru ciptakan alasan darurat buat minta uang. Pakai sepupu sebagai perantara itu juga taktik umum sih. Biar lebih kompleks ceritanya atau ya ngetes aja seberapa jauh korban mau bantu lingkaran dekat si pelaku palsu ini. Tapi si Kani ini mulai curiga juga akhirnya. Dia lihat foto sama video si Febrian ini sama kru Emirates, kok kayak aneh gitu, kayak editan. Oh ya? Iya, dia sampai nemuin video aslinya punya orang lain. Pas ditanya, yang ngeles lah si Febrian ini. Nah, Kani nggak berhenti di situ, dia nekat ngecek langsung ke Emirates. Hasilnya, ya jelas nggak ada pilot baru namanya Febrian Alayudrus. Nah ini nih langkah krusialnya. Verifikasi mandiri dari korban, itu penting banget. Banyak yang mungkin berhenti di tahap curiga aja, takut salah sangka, atau yang nggak mau percaya kalau ditipu. Tapi Kani ini berani melangkah lebih jauh. Puncaknya nih, dia lacak nomor HP yang dipakai Febrian. Dan ternyata lokasinya bukan di Dubai kayak ngakunya. Tapi di mana coba? Di Rangkas Bitung, Banten. Hah? Rangkas Bitung? Jauh banget ya bedanya sama pilot internasional di Dubai. Iya kan? Kontras banget. Nah, ini dia. Ketidaksesuaian antara persona online sama lokasi fisik ini udah red flag paling jelas. Bukti nyata kalau ada yang nggak beres. Ini pentingnya kita jangan gampang percaya klaim di dunia maya, secanggih apapun kelihatannya. Penasarannya makin jadi, Kani ini sampai nekat loh, investigasi sendiri ke Rangkas Bitung. Serius? Sendirian? Iya, dia datangi alamat-alamat yang pernah disebut si Febrian atau si Cipa, Miftahul Syifa itu. Termasuk rumah yang diaku orang tua palsu. Terus toko emas juga. Di sana, dia akhirnya nemuin fakta kunci. Si Miftahul Syifa alias Cipa ini nama aslinya ternyata Marpuah. Tunggu, Marpuah? Iya, Marpuah. Dan ternyata Marpuah ini orang yang sama yang dia temui waktu dia coba klarifikasi ke salah satu alamat yang pernah dia kirimi bunga. Jadi dia udah pernah ketemu sebenarnya. Wow, ini sih luar biasa ya determinasi korbannya. Investigasi fisik kayak gini kan nggak umum, tapi justru ini yang bongkar semuanya. Ini bukan cuma curiga lagi, tapi benar-benar aksi cari bukti. Nah, bawa bukti-bukti hasil investigasinya itu, Kani akhirnya lapor ke Polda Banten tanggal 12 Juni 2025. Polisi juga gercep. Malam itu juga, sekitar jam 11 kurang 10 malam, Subdit Siber Polda Banten langsung nangkap si Marpuah ini. Langsung ditangkap ya malam itu juga? Iya. Pas ditangkap, Marpuah ini sempat coba hancurin HP Samsungnya. Panik mungkin ya. Nah, itu dia. Upaya menghilangkan barang bukti itu udah indikasi kuat dia sadar salah. Reaksi standar kalau udah ketahuan. Tapi polisi lebih pinter. Mereka nemuin iPhone 13 yang disembunyiin Marpuah di kamar mandi. Oh, ada HP lain? Ada. Dan dari iPhone inilah akhirnya kebukti kalau Marpuah itu ya dalangnya.
orang di balik akun Febrian Alia Idrus itu. Akunnya sempat ganti nama juga jadi @glenepe_balider. Sekarang Marpuah ditahan buat penyidikan lebih lanjut. Jadi, kesimpulannya kasus ini nunjukin banget ya gimana love scamming itu bisa direncanain dengan rapi banget, pakai persona palsu, bahkan pakai materi dari korban sendiri. Betul. Tapi di sisi lain, kejelian sama keberanian korban buat ngecek, buat investigasi sendiri, itu jadi kunci penentunya. Akhirnya bisa kebongkar juga. Iya banget. Ini jadi pengingat keras buat kita semua lah ya, tentang risiko di dunia online. Verifikasi itu penting, jangan gampang percaya sama tampilan luar, dan kalau Anda merasa jadi korban, jangan pernah ragu buat lapor. Kejadian ini juga memunculkan pertanyaan ya buat kita semua. Seberapa jauh sih kita benar-benar bisa kenal orang cuma lewat layar? Dan kedepannya modus penipuan macam apa lagi yang mungkin muncul yang bikin kita harus lebih waspada lagi sebelum terlanjur percaya, baik emosional maupun finansial. Itu yang perlu kita pikirkan bersama.